Ya, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Kembali kita mau belajar firman Tuhan, kita mau menggali merenungkan firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita minggu ini. Judulnya adalah jangan biarkan kebodohan menguasaimu. Ya, Pak Ishak sudah menyampaikan waktu hari Selasa kemarin, wah belum apa-apa pagi ini udah ditegur ya seperti ini oleh Tuhan. Tetapi kita mau belajar, ya udah kemarin kita sudah dijelaskan tentang kebodohan, tentang apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang-orang percaya yang bisa melakukan hal-hal yang bijak, ya, dan menjauhkan dari segala hal-hal yang bodoh. Nah, firman Tuhannya diambil dari Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai ke-17. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Nah, Bapak Gembala sudah menguraikan, menjelaskannya buat Bapak Ibu yang belum mendengar pesan Tuhan di minggu ini. Kami menganjurkan untuk tetap ya bisa mengikuti tuntunan Tuhan dari minggu ke minggu, supaya kita bisa terus dibukakan arahan-arahan Tuhan, bisa terus kita ikuti. Ya, bisa dibuka di YouTube atau juga di aplikasi RDMB. Ya. Nah, jelas kalau kita lihat dari judulnya ini sebuah teguran, sebuah peringatan buat kita sebagai orang percaya yang mungkin ya tanpa disadari selama ini apa yang kita lakukan ini ternyata mungkin sudah mengarah kepada kebodohan demi kebodohan. Dan Tuhan lagi mengingatkan kepada setiap kita orang percaya. Ya. Jadi gak ada salahnya kan bagi kita sebagai orang percaya untuk mau membuka dan melembutkan hati kita. Ya. Untuk menjadi pribadi yang selalu siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Ya. Dalam kehidupan ini kan kadang-kadang kita pernah ya melakukan yang namanya kebodohan. Ya. Sebagai contoh misalnya, saya lagi itu dengan anak saya dan juga istri berangkat ke Jakarta, naik kendaraan, ya kendaraannya boleh dikatakan masih cukup baru, ya. Tetapi apa yang dilakukan, karena pada waktu itu anak saya yang nyetir, hal yang kecil, ya, tapi menurut saya itu adalah sebuah kebodohan, ya. Karena apa? Karena kita di tempat ini diajarkan oleh Bapak Gembala tentang dasar-dasar kebenaran firman Tuhan, betul? Ya, yang biasa diadakan di hari Kamis, ya, ada belasan pelajaran yang kita bisa terima. Di situ diajarkan banyak hal. Tetapi kadang-kadang kita seringkali bersikap ceroboh, ya. Dan kecerobohan itu bisa menjadi sesuatu yang fatal kalau mungkin pada saat itu sesuatu bisa saja terjadi. Karena kan kita kadang-kadang nggak bisa menghindari, ya. Waktu itu anak saya karena mungkin dia ya namanya anak muda ya, nyetir, wah rasanya udah bisa nyetir nih, kecepatannya mulai naik gitu. Saya yang sebagai orang tua yang duduk di sebelah kanan, kalau biasa kan nyetir nggak pernah kecepatannya ya sampai wah kebut-kebut, apalagi kan di jalan tol ya menuju Jakarta. Sampai ke satu saat karena mungkin tanggung, di kanan ada kendaraan, di jalan yang normalnya itu ada truk, akhirnya diambil jalan di kiri, ya. Diambil jalan di kiri, karena kan cuma 2 jalur begitu ya, 2 jalur begitu. Itu sebelum mau masuk ke pintu tol yang di kilometer 70-an itu. Nah, saya merasakan ada sesuatu yang dia lindas, ya, entah itu balok kayu atau apa, tergilas seperti itu. Setelah melewat dari bayar tol, masuk di kilometer 62-an, tiba-tiba kendaraan dia rasa kenapa ini setirnya bergetar. Wah, saya bilang ini pasti bannya kempes, sebelah kiri kempes, ya. Pindah ke pinggir, maksudnya mobil kepinggirkan, dan ternyata betul ban depan sebelah kiri itu udah robek, ya. Nah, itu kan sebuah kebodohan yang sebetulnya saya katakan, sebetulnya kan kamu udah tahu firman Tuhan. Bapak Isa sudah ajarkan kalau kadang di tol jangan kita ambil jalur kiri, karena kan jalur kiri itu kan sebenarnya untuk
kendaraan yang mungkin pada waktu itu bermasalah, ya kemudian ada sesuatu, nah kemudian bisa berhenti di situ. Ya kalau nggak ada kendaraan ya bisa terhindar. Tetapi kan hal-hal yang kecil itu kan kadang-kadang menjadi sebuah kebodohan, kecerobohan yang bisa saja bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal. Bisa saja mungkin pada waktu melihat itu tiba-tiba kendaraan terguling atau apa, tapi kita masih dihindari. Ya. Jadi jangan sampai melakukan kebodohan. Ini kendaraan boleh dikatakan bannya kan masih cukup fresh gitu ya. Paling baru jalan berapa 2000 lebih 3000-an. Artinya kan masih cukup baru gitu kondisi bannya. Tapi bisa sampai hancur seperti ini. Ya untuk kita terhindar. Ya. Tetapi jangan sampai kita melakukan kebodohan-kebodohan yang gak perlu. Itu cuma hal yang kecil. Ya. Nah, tapi di sini kita diingatkan, kita belajar. Ya. Kemarin kan kalau kita baca dari inti pesan Tuhannya. Ya. Di sini katakan bahwa kata bodoh ini menjadi penekanan ya dari pesan Tuhan minggu ini. Tuhan melalui pesannya ini ingin agar kita umat Tuhan jangan menjadi orang percaya yang bodoh. Orang bodoh akan kalah di dalam banyak hal. Ya. Orang bodoh akan mudah untuk dikelabui oleh orang lain. Menjadi orang bodoh itu akan banyak sekali merugikan dirinya sendiri. Ya. Nah salah satunya kan yang seperti contoh tadi. Ya. Ruginya siapa yang ruginya? Ya kita yang rugi. Kita harus keluar lagi uang untuk ganti bahan baru. Itu kan salah satu kerugian. Itu hal material. Ya. Nah apalagi kalau berkaitan mungkin dengan berbagai aspek kehidupan, ya kita nggak mau hal itu terjadi. Ya. Nah kemarin kan ada dua hal yang sudah disampaikan Bapak Gembala, kemarin Saudara Marbunyi sudah sampaikan ya. Tapi nggak ada salahnya kita dengar lagi, kita ulang lagi supaya kita benar-benar bisa menangkap, ya, terus merenungkan. Ya. Yang pertama yang dibagikan adalah orang yang tidak mau tunduk atau mengakui bahwa Tuhan berdaulat. Tuhan hadir dan Tuhan memiliki tujuan dalam hidupnya. Dan yang kedua, orang yang kurang bisa membedakan mana yang berharga dan mana yang tidak. Ya. Nah, pagi hari ini apa yang saya renungkan ketika saya persiapkan apa yang saya dapat, ya hal apa yang mungkin yang dimaksud dengan jangan bodoh lewat pesan Tuhan ini yang bisa kita temukan pengertian kebodohan lainnya. Satu hal yang mau saya bagikan adalah orang percaya yang membiarkan dirinya menjadi pribadi yang tidak berkenan di hatinya Tuhan. Ya. Kadang-kadang hal ini seringkali kita tidak sadar atau tidak sadar, seringkali kita membiarkan ya menjadi pribadi yang tidak berkenan di hatinya Tuhan. Rasa-rasanya kita sudah melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi sebetulnya kalau kita mau merenungkan kembali lebih jauh, atau mungkin pada satu titik ya, ketika kita sudah menyadari bahwa itu adalah sebuah kebodohan, itu sebuah kesalahan, ternyata apa yang kita lakukan itu ternyata tidak berkenannya di hati Tuhan. Kadang-kadang kan penyesalannya itu suka ada di bagian akhir atau di ujung. Tapi pada waktu menjalaninya kan kita tidak menyadarinya. Ya. Nah, Bapak Ibu kita buka dulu di Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Ini yang menjadi dasar dari poin ini ya. Di situ dikatakan dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Satu kalimat yang enggak terlalu panjang ya. Di situ dikatakan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita baca mungkin ayat-ayat sebelumnya, kita akan menemukan banyak hal dengan kata yang banyak diulang-ulang. Kata apa itu? Kalau kita perhatikan ada kata jangan ya. Ini kan kalau dari perikopnya kan menjadi anak-anak perang ya. Di situ ada kata jangan ya. Di ayat yang ketiga keempat kalau nggak salah. Ya ketiga atau keempat. Lalu ayat selanjutnya di situ kita bisa temukan beberapa kali ya. Satu kata yang namanya jangan. Ya. Apalagi kan dengan pesan Tuhan minggu ini jangan membiarkan kebodohan. Ya artinya ada kata jangan lagi. Ya. Wah berarti ada sesuatu nih yang penting. Jangan apa? Di situ jangan bodoh. Yang namanya bodoh itu kan pasti berkaitan dengan apa yang tertulis di dalam Efesus pasal yang ke-5 ini. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca kembali, renungkan kembali ya. Ayat-ayat ini.
Ya. Di ayat yang ketiga kan tentang percabulan, tentang kecemaran, keserakan, ya. Disebut saja pun jangan, dikasih katakan ya, di antara kamu, ya. Ya, perkataan-perkataan yang kotor juga itu kan diingat sebetulnya kan harus dijauhkan. Ya, jangan sampai perkataan-perkataan kotor itu kan ya diucapkan kembali lewat mulut kita sebagai orang percaya, ya, dan banyak hal lagi, ya. Nah, kalau kita lihat terjemahan lainnya, ya, dari ayat yang ke-10 ini, di dalam terjemahan sederhana Indonesia di situ dikatakan, jadi berusahalah mencari hal-hal yang membuat hati Tuhan senang. Jadi sesuatu yang berkenan, ujilah apa yang berkenan, itu artinya kita harus belajar untuk berusaha, ya, mencari apa yang membuat hati Tuhan itu senang. Atau terjemahan dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan berusahalah mengenal, ya, mengenal apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terjemahan lainnya dikatakan belajarlah dari pengalaman tentang apa yang menyenangkan Allah. Ya, artinya kan ada satu tindakan yang harus kita usahakan, harus kita lakukan, ya, untuk melakukan sesuatu itu apa yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, cuma sayangnya ini orang percaya seringkali menganggap bahwa apa yang dilakukan itu wah udah berkenan kok di hadapan Tuhan, ya, merasa seperti itu, ya. Kalau kita lihat lebih jauh ya di dalam bahasa aslinya itu kan di situ ditulis Yoarestos, ya. Euarestos tulisannya seperti itu. Itu memang artinya adalah ditulis dalam bahasa Inggrisnya menyenangkan, ya, atau sesuatu yang diterima, ya, yang diterima. Nah, artinya kan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang benar-benar bisa diterima, ya, oleh siapa? Oleh pribadi yang menerimanya. Ya, dalam hal ini ketika kita melakukannya buat Tuhan, ya. Ketika kita melakukannya untuk Tuhan, apa yang kita lakukan itu benar-benar di mata Tuhan, itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat berkesan. Di mata Tuhan itu menjadi sesuatu yang amat menyenangkan hati Tuhan. Ya. Segala tindak tanduk kita, perilaku kita, perkataan-perkataan kita, ya, karakter-karakter yang dimunculkan oleh kita sebagai orang percaya itu adalah sesuatu yang benar-benar bisa menyukakan hati Tuhan. Tuhan itu begitu berkesan, ya. Nah, ini harus kita lakukan. Kata yang sama, kata berkenan juga yang dipakai di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, ya. Di situ kan kita di ayat yang sudah sering kita terima. Di situ dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, ya. Nah, di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17-nya itu kan kita diingatkan agar supaya kita apa? Mengerti, salah satunya adalah mengerti kehendak Tuhan, ya. Jadi kan kalau kita kaitkan dengan hal ini kan, oh berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan nih. Hal apa? Hal yang berkenan di mata Tuhan, ya. Kita ingat satu peristiwa di dalam Perjanjian Baru, bagaimana seorang wanita, ya, yang datang kepada Tuhan, dia berlutut di kaki Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia bawa yang namanya satu buli-buli yang berisi minyak yang wangi, ya. Kalau di dalam Injil-Injil di situ katakan minyak narwastu, minyak yang sangat mahal. Di mata orang-orang atau di mata mungkin salah satu murid yang bernama Yudas, yang orang yang memegang kas, ya, keuangan, dikatakan itu adalah sebuah kebodohan yang dilakukan, ya, memecahkan buli yang berisi minyak yang harganya mahal, ibaratnya seperti kamu lagi menghambur-hamburkan uang melakukan sebuah hal yang bodoh.
Tapi di mata Tuhan, ya, itu berbeda. Di mata Tuhan wanita ini melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang sangat berkesan di hati Tuhan. Ya, yang membuat hati Tuhan itu begitu tergugah. Nah itu yang harus kita lakukan. Ya, mempersembahkan diri kan. Bapak Gembala kan kemarin juga mengambil salah satu contoh tentang Maria. Ya, Maria dan Marta, kakak dan adik. Di mana Maria ini dia lebih memilih untuk mempersembahkan seluruh hidupnya ketika Tuhan ada di situ. Dia lebih ingin menyerahkan seluruh hidupnya, seluruh hati dan pikirannya untuk mendengarkan Tuhan. Itu sesuatu yang terbaik. Kalau mungkin wanita tadi dia bawa sesuatu yang dia punya. Kalau Maria mungkin dia pikir apa yang dia punya. Oh, yang dia punya cuma seluruh hidupnya, hatinya, ya pikirannya. Itu yang mau dia persembahkan dan itu berkenan di mata Tuhan. Itu sesuatu yang begitu berkesan. Ya, sesuatu yang meninggalkan kesan yang begitu mendalam buat hati Tuhan. Nah itu yang harus kita coba untuk pelajari. Harus kita coba untuk kita gali. Kita lakukan. Hal apa nih? Ya. Nah cuma sayangnya kan kadang-kadang sering apa yang dilakukan itu enggak seperti yang kita pikirkan. Ya. Contohnya seperti Saul kan. Saul waktu dia awal-awal diangkat sebagai raja, diurapi sebagai raja. Di awal-awal kepemimpinan dia mengalami hal yang luar biasa. Hal yang dahsyat di dalam kehidupannya. Dia mengalami yang namanya kepenuhan kuasa. Ya, jadi roh Allah itu menguasai di hidupnya. Menguasai dirinya. Bahkan orang-orang berkata, apakah Saul dia termasuk golongan nabi? Ya. Nabi kan sesuatu yang mungkin dia bisa bernubuat, bisa apa dan lain sebagainya. Itu mereka lihat dari pribadi Saul. Ya. Tapi sayangnya pribadi Saul ini dia enggak waktu dia sudah mengalami sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya, dia enggak bangun dirinya untuk lebih lagi mengenal pribadi Tuhan. Dia enggak bangun dirinya untuk lebih lagi mengetahui apa yang menjadi kesukaannya Tuhan. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan yang benar-benar menyukakan hati Tuhan. Dia hanya melakukan apa yang dia pikir itu pasti berkenan di mata Tuhan. Saul di awal-awal dia memikul tanggung jawabnya sebagai seorang raja. Kemudian Samuel kan sudah mengingatkan bahwa kamu harus pergi ke Gilgal, ya. Nanti kamu tunggu 7 hari sampai aku datang, ya. Dan kita tahu kisahnya, itu kan nanti Bapak Ibu bisa baca ya dari 1 Samuel pasal yang ke-10, kisah-kisah awal dari seorang Saul ketika dia mulai diurapi sebagai raja. Sampai masuk ke pasal yang ke-13, ya. Sampai masuk ke pasal yang ke-13, kita coba aja ya, kita lihat. Di ayat yang ke-13-nya kan itu sangat-sangat jelas. Dari apa yang sudah Saul lakukan, ya, di mana dia karena dia melihat rakyat mulai meninggalkan dia berporak-poranda, ada satu kekhawatiran, ketakutan sampai akhirnya dia mengambil satu keputusan, ya udahlah, Samuel nggak datang juga, udah mau 7 hari ini. Dia begitu takut, akhirnya dia yang bakar korban. Padahal itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh Samuel. Dia mengambil itu, ya. Dan apa yang dikatakan oleh Samuel di ayat yang ke-13. 1 Samuel pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Nah, di dalam pemikiran seorang Saul, mungkin apa yang dia lakukan, ini udah berkenan loh. Ini pastilah menyukakan hati Tuhan. Soalnya ini Samuel nggak datang-datang. Ya udahlah, kita lakukan aja apa yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, setelah teguran ini, kalau mungkin pada waktu itu, Saul merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Iya, saya sudah berdosa, saya sudah bersalah di hadapan Tuhan. Dan kemudian dia mau bangun dirinya untuk datang kepada Tuhan,
mencari apa yang berkenan di hadapan Tuhan supaya dia tidak lagi melakukan kesalahan seperti yang dia lakukan, ya, mungkin ceritanya akan lain. Tetapi beberapa pasal kemudian di pasal yang ke-15, Saul melakukan lagi ketidaktaatan. Waktu diperintah untuk memusnahkan Amalek, ya, Filistin pada waktu di pasal yang ke-13 tadi, waktu dia diperintah untuk memusnahkan Amalek. Nah, kemudian kan bagaimana dia mulai melihat orang-orang ngambil, ya, memisahkan, ada hewan-hewan yang gemuk-gemuk yang dia pikir nanti akan dipersembahkan buat Tuhan, supaya Tuhan itu disenangkan, supaya ini apa yang dia lakukan ini berkenan di mata Tuhan. Toh dia sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dia sudah mendengarkan menurut pikirannya seorang Saul. Tetapi kan di situ sudah jelas apa yang terjadi, ya. Ternyata kesempatan yang mungkin diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik, ya. Ini yang seringkali terjadi, ya, buat orang percaya di masa kini juga, ya. Ya, kadang-kadang kan di dalam kehidupan orang percaya mungkin masih banyak yang ditemukan orang-orang yang sikapnya itu mungkin seperti Saul, ya. Merasa segala sesuatunya itu sudah dilakukan dengan baik, ya. Ada, ya, kemarin di Komsel juga istri saya ada satu teman, saya juga kenal orang itu, dimana waktu itu kita sama-sama berhasil lah di dalam satu pekerjaan, satu bisnis, ya. Nah, tapi kan sejak terjadinya pandemi ini kan begitu banyak, ya, bisnis-bisnis yang turun, ya, drastis seperti itu, bahkan ada yang tiba-tiba ya hilang begitu aja gitu, ya. Nah, sampai satu saat ketika bertemu dengan orang ini, dia ya kita ajak dia, ya, untuk tetap bisa kerjasama di dalam bisnis itu, ya, saling mendukung lah seperti itu. Tetapi apa yang kemudian sedikit berubah adalah ketika bercakap dalam satu kesempatan, dia katakan, oh nanti ya saya mau tanya dulu sama pendeta saya, ya. Saya lagi itu pernah dinubuatkan begini-begini ketika pendeta ini datang ke gereja saya. Dan dari situ saya mulai, ya, dekat dengan pendeta ini. Jadi apa-apa itu selalu dia tanya ke pendeta ini, ya. Nah, terus kita katakan, kenapa kamu enggak mau tanya sama Tuhan, belajar untuk tanya sama Tuhan, ya, bangun hubungan sama Tuhan. Oh udah, tapi saya nggak bisa dengar suara Tuhan, saya nggak tahu yang seperti apa dan lain sebagainya. Jadi dia memilih lebih yang gampangnya aja. Apa-apa juga udah tanya sama pendeta inilah, toh sama aja. Nanti yang pendeta ini katakan, oh ini kan suara Tuhan, ini kan yang dia dengar dari Tuhan bilang begini untuk saya. Ya ambil yang gampangnya aja. Nah, menurut saya itu adalah sebuah kebodohan, ya, sebagai orang percaya. Kenapa? Karena sebenarnya kita kan sudah punya akses sebagai anak Tuhan untuk bisa datang sama Tuhan, untuk bisa tanya sama Tuhan, melibatkan Tuhan, ya. Minta arahan Tuhan supaya apa yang kita lakukan benar-benar datangnya itu benar-benar datang dari Tuhan sendiri, bukan apa yang kata pendeta tersebut. Dan dia mulai mengalihkan. Sampai pendeta ini bilang, udah kamu gak perlu ke gereja lagi, kamu gak perlu beribadah setiap minggunya. Kan kalau kamu sudah ibadah setiap hari dengan kamu bersekutu pribadi, kamu udah ibadah cukup. Udah selanjutnya kamu lakukan pekerjaan kamu di hari-harinya kamu. Nah, sampai seperti itunya, ya. Dari yang tadinya dia aktif di gereja sekarang mulai jauh, jarang-jarang ke gereja. Ke gereja mungkin kalau cuma sempat aja, ya. Sedangkan kalau kita baca firman Tuhan, sudah jelas kan, latihlah dirimu beribadah. Ada kan satu firman Tuhan yang bunyinya seperti itu, latihlah dirimu beribadah, ya. Artinya kan waktu kita melatih diri kita beribadah, bukan, betul kita harus melakukan sebuah hubungan, memberikan waktu secara pribadi buat Tuhan. Tapi waktu kita bisa bersama-sama berkumpul, atau mungkin ada orang yang kadang-kadang ngapain harus doa pagi setiap hari, gak ada gunanya, percuma, ya. Kamu lagi bergumul seperti itu, lagi kesusahan seperti itu, kerja yang berusaha keras seperti itu, nggak salah sih nasihatnya. Tetapi kan kalau kita memahami arti dari beribadah itu ada apa, kita sebenarnya waktu datang beribadah kita lagi
mendapatkan kekuatan demi kekuatan. Lewat apa yang mungkin sedang dibagikan, lewat apa yang mungkin Tuhan lagi arahkan, atau mungkin ketika seorang pembicara hamba Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan, ya, atau menjelaskan firman Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang menjadi bekal buat diri kita, karena kita tidak tahu kesulitan-kesulitan besar seperti apa, badai seperti apa yang mungkin bisa datang di hadapan kita. Dan itu kan yang sebetulnya menjadi bekal buat kita, menjadi cadangan kekuatan kita supaya kita bisa menghadapinya, supaya bisa punya kekuatan waktu kita menghadapi badai yang begitu besar, yang kita tidak tahu di depan sana juga akan seperti apa. Ya. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang akhirnya menjadi bodoh, tapi justru menjadi orang-orang yang cerdas ketika kita memberikan waktu kita, seluruh hidup kita, hati kita mempersembahkan lebih lagi untuk Tuhan. Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya. Makanya kan kemarin Bapak Gembala juga kan ingatkan, ya, kalau di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 dan ke-12-nya kan di situ dijelaskan, janganlah turut mengambilkan dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Perbuatan-perbuatan kegelapan seperti apa? Kalau kita lihat di ayat-ayat yang sebelumnya, itu kan jelas yang tadi saya sudah katakan, hal yang berkaitan dengan kecemaran, ya, perbuatan-perbuatan yang mungkin dikuasai oleh hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ya. Dikatakan jangan turut mengambil dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaiknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersebut telah memalukan. Ya. Nah, itu kan ada begitu banyak nasihat-nasihat di dalam Efesus pasal yang ke-5 ini. Ya. Di ayat yang ke-6 pun di situ dikatakan, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Ya mungkin seperti teman saya tadi, ketika dengar pendetanya bisa bernubuat buat dirinya, membuat dia kagum, sampai akhirnya dia begitu dekat, sampai akhirnya dia begitu percaya dengan pendeta ini. Ya. Jadi apa-apa waktu misalnya, ayo kita jalanin usaha ini ya, nanti ya saya tanya dulu sama pendeta saya boleh enggak, nanti ya saya minta saran dulu sama pendeta ini gimana, nanti biar dia tanya sama Tuhan. Nah, itu kan kadang-kadang menjadi sebuah kebodohan, ya, buat kita yang benar-benar memahaminya. Kenapa kita sebagai orang percaya langsung punya satu hubungan sama Tuhan, kita benar-benar minta Tuhan, Engkau berbicara, aku ingin dengar Engkau yang berkata sendiri. Ya, kenapa kita nggak minta seperti itu? Ya. Apalagi kan mungkin hal-hal kegelapan adalah hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Ya. Hal yang berkaitan dengan dosa. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-3, ayat yang ke-4. Kalau tadi kan kita diingatkan untuk menelanjangi ya segala perbuatan-perbuatan itu. Di situ dikatakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kita tahu ada satu peristiwa di mana Daud melakukan sebuah dosa. Ya, ketika dia di saat orang-orang berperang, musimnya berperang, tapi dia memilih untuk tinggal di Yerusalem. Kita udah hafal banget kisah ini. Ya, sampai akhirnya bagaimana kita tahu dia mengambil Batsheba, dia meniduri Batsheba, akhirnya Batsheba hamil. Ya. Pada saat mungkin melakukan itu bukan mungkin di dalam pikirannya, wah itu bukan sebuah kebodohan. Tetapi mungkin setelah direnungkan jauh lebih lagi, wah ternyata itu adalah sebuah kebodohan yang dia lakukan. Karena apa? Karena apa yang sudah dia lakukan itu menjadi beban di dalam dirinya. Hidupnya dibayang-bayangi oleh dosa dan dia pikir, wah dia bisa menutupi segala sesuatunya lewat perbuatannya. Gimana caranya ya supaya Uria ini pada akhirnya dia tewas. Oh ya udah, waktu dia berpikir, udah bawa Uria pulang. Biar dia bisa istirahat dulu, dia bisa bersama-sama dengan istrinya dulu, disenang-senangkan, kemudian dia bisa pergi berperang lagi. Ya. Tapi nggak berhasil. Sampai kemudian karena nggak berhasil, dia cari lagi, ya apa nih yang harus dia lakukan?
Nah akhirnya menempatkan Uria dengan memerintahkan Yoab, Yoab taruh Uria di barisan pertempuran yang paling hebat, ya di barisan depan. Ya. Sampai akhirnya ya ketahuan bahwa diterima satu kabar Uria tewas. Wah dia pikir wah beres nih masalahnya. Ya nggak ketahuan kalau Batseba hamil karena perbuatannya. Tapi kan nggak lama dari itu kan langsung datang teguran lewat Nabi Nathan. Karena Tuhan yang memerintahkan untuk datang kepada Daud. Ya, lewat teguran tersebut Daud menyesali. Ya, menyesali. Berbeda dengan yang namanya Saul. Ketika sudah ditegur oleh Nabi Samuel, mungkin dia menyadari sesaat saja, tapi dia tidak menyesali dengan sungguh-sungguh kesalahannya. Dia tidak mencoba untuk memperbaiki, dia tidak mencoba untuk bertobat. Tapi kalau Daud, kalau Bapak Ibu mungkin nanti baca juga membandingkannya dengan pengakuan dosa dari seorang Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-51. Bagaimana hari-harinya begitu ditekan ya dengan perasaan dosa yang begitu besar. Ya, yang mana sudah membuat dirinya itu melanggar hukum Tuhan. Ya. Sampai dia berkata, Tuhan jangan ambil rohmu yang kudus itu daripadaku. Ya. Karena apa? Karena dia menyadari hal tersebut. Ada sesuatu yang sudah, yang mungkin dia pikir itu sesuatu yang berkenan, tapi ternyata di mata Tuhan, waduh itu sesuatu yang menghina Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Ya. Nah, karenanya ini yang pagi hari ini yang kita sama-sama ya belajar. Ketika Tuhan kasih pesan untuk kita jangan membiarkan ya kebodohan itu menguasai diri kita. Artinya ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu renungkan, mungkin mencari tentang kata-kata yang berkaitan dengan kebodohan, ada begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan. Ya, apalagi orang-orang yang berpikir dengan, kalau Bapak Ibu baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-1, ya ayat yang ke-18 itu kan bagaimana orang-orang yang menentang tentang karya penyalipan Yesus. Ya. Mereka berpikir bahwa enggak ada tuh yang namanya penyalipan, ya, tentang karya Tuhan Yesus. Ya. Ini kan nah kita bisa lihat sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi orang-orang yang akan binasa ini menganggap bahwa karya salib itu adalah sesuatu yang dibuat-buat, ya. Nah ini kan kalau Bapak Ibu baca dari 1 judul periode ini kan bagaimana kita perlu yang namanya hikmat Allah. Hikmat Allah bisa datang lewat apa? Ketika kita terus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ya ngalami kepenuhan Roh Kudus hari lepas hari dan minta hikmat Allah. Ya bangun satu keterhubungan dengan Tuhan. Supaya kita tidak melakukan hal-hal yang bodoh lagi. Ya. Hal-hal yang apalagi berkaitan dengan kegelapan, dengan dosa, kecemaran, ya dan lain sebagainya, hawa nafsu dan lain sebagainya. Ya. Kita nggak mau hal itu menguasai diri kita, ya hal-hal yang gelap ini. Tapi mari kita sama-sama pagi hari ini belajar, ya satu hal yang mungkin simple untuk kita, tapi memang nggak mudah untuk kita melakukannya. Artinya memang ada hal yang harus, ayo kita pelajari terus apa yang benar-benar Tuhan sukai, ya, untuk kita lakukan. Ya. Ini yang harus kita terus kejar. Ya. Jangan kita merasa udah cukup, merasa udah puas. Ya. Tapi kita harus terus kejar dari hari ke sehari. Ya. Sampai benar-benar kita mungkin mendengar sendiri secara audible, Tuhan berkata, aku sangat berkesan denganmu nak. Aku sangat suka dengan apa yang kau lakukan anakku. Mungkin kita mendengar perkataan seperti itu, waduh, bukankah kita sudah rasanya wah terbang seperti sesuatu yang gak pernah kita bayangkan. Nah itu yang harus kita kejar terus. Ya. Karenanya biarlah pagi hari ini yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu semua. Biarlah boleh terus memperlengkapi ya keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan supaya tidak lagi menjadi orang-orang percaya yang melakukan kebodohan demi kebodohan tanpa kita sadari, ya, membiarkan diri kita menjadi orang yang ternyata nggak berkenan ya di hadirat Tuhan. Tapi justru kita mau menjadi orang-orang yang sebaliknya,
Saya mau Tuhan, hari lepas hari mengejar cara pandang, cara pikir, ya, seluruh kehidupan saya menjadi orang-orang yang semakin berkenan di hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.